Malam itu langit bersih, hanya dihiasi bintang-bintang kecil yang berkelip malu. Angin lembut menyapu pucuk daun padi yang masih muda. Udara segar khas pedesaan menyelinap di sela-sela napas Danu, seorang petani muda yang tengah berjalan pulang setelah mengecek sawahnya. Ia tak pernah bosan mengamati sawah miliknya, meski siang tadi ia sudah menyabit rumput dan membersihkan parit irigasi. Namun langkahnya terhenti ketika matanya menangkap cahaya aneh di kejauhan. Sebuah sinar hijau terang menggantung diam di atas permukaan sawahnya. Tepat di atas daun-daun padi yang masih lembut, sebuah benda berbentuk piring melayang dengan tenang, tak mengeluarkan suara sedikit pun. Danu terpaku, kaget, tapi rasa penasarannya lebih besar dari rasa takut. Dengan langkah pelan dan hati-hati, ia mendekati benda itu. Ketika ia cukup dekat, sebuah sorot cahaya turun dari dasar benda melayang itu, mengenai permukaan sawah. Lalu, muncul sesuatu yang membuat tubuh Danu kaku. Di tengah cahaya, muncul wajah. Tapi bukan wajah manusia. Matanya besar dan hitam, menatap tajam namun tenang. Bentuknya seperti hologram, berpendar halus, nyaris tembus pandang. Tidak ada suara, tidak ada kata-kata. Tapi tiba-tiba Danu merasa pikirannya seperti disusupi oleh suara yang tak terdengar, frekuensi rendah yang langsung menggema di dalam kepalanya. Sekarang saatnya kami menarik semua jenis hama yang telah bertebaran di sawah. Suara itu bergema, karena dulu, kamilah yang menyebarkannya. Sebagai ujian atas ketekunan dan kesabaran manusia menjaga ketahanan pangan mereka. Danu membelalak, hatinya campur aduk. Namun tubuhnya tetap diam, seolah tak bisa menolak apapun yang disampaikan suara itu. Berbahagialah, tidurlah dengan nyenyak malam ini, wahai petani muda. Persiapkan semangat esokmu untuk bertani lebih baik. Kami telah melihat keteguhanmu. Kemudian, perlahan cahaya itu memudar. Wajah aneh itu menghilang. Dan benda melayang itu naik sedikit, lalu bergerak pelan, nyaris tanpa suara, hingga hilang menembus langit malam. Tak lama kemudian, angin berembus lebih segar dari biasanya. Danu mencium aroma tanah yang bersih, tak lagi bercampur dengan bau busuk hama. Ia menoleh ke sawahnya, dan terdiam. Di antara padi-padi muda yang berkilau karena embun, tak ada satupun bekas ulat atau belalang kecil yang siangnya sering ia temui. Dengan dada berdegu pelan, Danu pun pulang. Malam itu ia tidur dengan tenang, seperti ada jaminan dari langit bahwa esok akan dimulai dengan awal yang baru, dan panen yang lebih baik. Keesokan paginya, Danu terbangun dengan perasaan segar yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Udara pagi terasa lebih bersih, matahari terbit dengan warna keemasan yang hangat, dan burung-burung berkicau seolah ada kabar bahagia yang mereka bawa dari langit. Ia segera menuju sawah, masih setengah ragu. Tapi ketika sampai di tepi pematang, matanya membelalak. Tidak ada satupun hama. Daun-daun padi bersih, tidak ada ulat, tidak ada serangga kecil pengisap batang. Bahkan jejak bekicot pun lenyap. Ia jongkok, mengamati tiap helai padi muda dengan saksama. Semua tumbuh tegak, sehat, dan tampak lebih hijau dari biasanya. Danu memandang ke langit, berharap melihat kembali benda terbang itu. Tapi hanya langit biru dan awan tipis yang terlihat. Hari-hari berlalu, dan kabar aneh mulai terdengar dari petani lain di desa tetangga. Mereka juga mengatakan sawahnya tiba-tiba bersih dari hama. Tak ada semprotan pestisida, tak ada jebakan, tak ada penjelasan. Tapi hanya Danu yang tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Ia memilih diam. Namun, perubahan tak berhenti di situ. Padi di sawah Danu tumbuh lebih cepat, bulirnya penuh, batangnya kuat. Orang-orang mulai datang, bertanya rahasia pupuk atau bibit apa yang ia gunakan. Danu hanya tersenyum. Ia tahu, ini bukan soal pupuk. Suatu malam, ketika Danu sedang menulis di buku kecil catatan taninya, lampu di rumahnya berkedip pelan. Hening mengisi udara. Tiba-tiba, radio tua di sudut rumah menyala sendiri. Tapi bukan lagu yang keluar. Hanya suara frekuensi rendah, seperti dengungan lembut yang anehnya terasa menenangkan. Suara itu perlahan berubah menjadi kata-kata yang familiar di telinga Danu. Kami telah melihat kesungguhanmu, dan akan terus mengamati. Waktumu akan tiba, wahai penjaga tanah. Dunia sedang berubah, dan kamu akan menjadi saksi. Lalu sunyi kembali. Radio mati. Danu menggenggam pena, tangan gemetar, tapi matanya penuh keyakinan. Ia kini sadar. Pertemuannya malam itu bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar.